Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, nggak usah pakai kitab, nggak usah lihat-lihat dalil dulu, pakai alibi saja, kira-kira aja dulu. Bahaya mana najis zahir dengan najis batin? Najis itu wilayah ilmu fikih, karenanya agak kurang populer kita mendengar najis batin. Tapi kalau ditanya bahaya mana najis zahir dengan najis batin, bahaya najis batin, Pak. Yang sering mengistilahkan zahir batin, syariat, thariqat, hakikat. Abuya kalau memberi materi suka sering menyampaikan ada haji syariat, ada haji thariqah hakikat, ada saum syariat, thariqah hakikat. Itu bukan karangan-karangan. Siapa yang sering mengungkapkan istilah itu adalah Said Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Beli kitab namanya Fathur Rabbani. Jadi bahaya mana najis zahir dengan batin? Bahaya najis kalau kita sholat kena najis, ya jangan ngajak-ngajak kawan sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang. Kenapa? Karena najismu urusan kamu. Yang sebelah kanan tetap sholat, yang kiri tetap sholat, yang depan tetap sholat. Kalau imam kena najis, ya jangan dibubarin makmumnya. Kalau makmumnya kena najis, ya imamnya jangan batal. Berarti najis zahir itu untuk bersangkutan secara asal. Tapi kalau najis batin, Pak, sekampung bisa rusak. Iri, ria, dengki, sombong, merasa paling benar, itu najis batin. Tapi nggak populer saja kita menyebutnya najis batin. Apa jadinya sholat kalau sarung kamu kena najis? Apa jadinya sholat kalau koko kamu kena najis? Seakan-akan hebat kalimat itu, padahal ada kalimat di atas itu. Apa itu? Apa jadinya sholat kalau hati masih sombong? Apa jadinya sholat kalau hati merasa paling benar? Apa jadinya sholat kalau hati ria? Tapi kan nggak populer istilah-istilah itu. Maksudnya begini, ada orang sholat pakai koko harga 10 juta. Terus sarungnya harga 15 juta. Udah berapa itu? 25 juta. Parfumnya 10 juta, 10 mili. Berapa parfumnya? 10 juta. Itu parfum itu, Ibu, Bapak pernah pakai parfum 10 juta? Jangan. Lebih baik ini tongkol aja. Jadi modal dia sholat itu bawa harta berapa itu? 35. Jadi parfum 10 juta itu dipakai di Haji Menah, di Lampung Timur masih keciuman. Saking apanya itu? Saking wanginya. Lalu dia masuk masjid.
Yang berapa itu parfumnya? 10 juta. Masuk masjid. Kata yang di depan wangi, kata yang di belakang wangi, kata yang di kanan wangi, kata yang di kiri wangi. Wangi di luar, tapi jangan-jangan busuk di dalam. Wangi Pak di luar, tapi jangan-jangan busuk di dalam. Gimana enggak busuk? Merasa paling suci, merasa paling benar. Kita kalau pergi ke kantor, kalau kita pergi ke sawah, melewati tetangga, setiap lewat tetangga, hidung kita tutup. Lalu kita tanya, Mbah, apa ndak mandi, Mbah? Kenapa, Nang? Bau? Kata mbahnya, mandi, tapi nggak pakai sabun. Kok nggak pakai sabun? Jangankan pakai sabun, mau beli beras saja susah. Busuk di luar, jangan-jangan wangi di dalam. Ada gitunya Pak, belajar agama itu. Ada gitunya. Jadi maksudnya kita itu jangan hanya memandang perkara zahir saja. Nah, jadi selesai manakib ini muhasabah kita. Benar saya ini udah bersih, wangi lagi. Tapi jangan-jangan busuk di dalam. Nah, jadi maksudnya memperhatikan kebersihan zahir penting, tetapi memperhatikan kebersihan batin juga jauh lebih penting. Jangan pula gara-gara ngomong kayak gini, lagi nggak mandi lagi kita, nggak mandi lagi, nggak nyabun lagi, nggak pakai sampo lagi. Yang penting batin aja yang bersih. Masalah pula kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena begitu susahnya membersihkan batin, jangan bosan-bosan zikir manakib. Zikir kita manakib hadir. Kalau seandainya saat doa menjelang manakib nama kita tidak disebut, jangan berkecil hati. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut nama-nama yang ada hajat. 1, 2, 3, nama kita enggak ada di situ. Dalam pengantar menjelang manakib suka ada kalimat begini oleh MC, kita doakan sahibul hajat, mudah-mudahan panjang umur, rezekinya bertambah dan lain-lain sebagainya. Sahibul hajat itu ada 2 pengertiannya. Sahibul hajat yang pertama pengertiannya adalah yang berketempatan. Sahibul hajat yang kedua, yang hadir-hadir ini kita ini ada hajat, Pak. Jadi sebenarnya enggak disebut nama-nama. Kita sudah duduk di majelis manakib ini, keberkahan manakib ini terlimpahkan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kecil hati kalau namanya tidak disebutkan. Nah, itu wilayah fikih lah. Sekarang saya masuk ke wilayah tauhid. Pernah satu ketika
ada yang datang ke Arafah ini. Abuya sedang di halaman pakai kaos, pakai celana, megang golok. Kira-kira ngapain itu? Bersih-bersih gotong royong. Datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak, kata tamu ke siapa? Ke Abuya. Maaf Pak, saya mau ketemu dengan Buya Ruspi, katanya. Penting betul, sudah lama mau ketemu, tapi kok susah. Terus kata Buya, ya silakan Pak, duduk aja di atas sana. Sudah beberapa menit, Abuya masuk ke dalam, naik, kemudian bersih-bersih, ganti kostum. Begitu keluar, mau ketemu siapa Pak? Ketemu Abuya. Abuya siapa? Abuya Ruspi. Iya, gimana? Jadi Bapak yang Abuya. Maaf Bapak Ibu, bertuhan kepada Allah jangan-jangan gitu selama ini. Bertuhan kepada Allah jangan-jangan gitu selama ini. Ketika kamu bertemu dengan Abuya tadi, maaf Pak, mau ketemu dengan Abuya, maka keberadaan Abuya di depan kamu saat itu zahir atau gaib? Agak remang-remang ini jawabannya ini. Tamu datang, ketemu sama Abuya, tapi dia nggak tahu Abuya itu yang mana. Terus dia nanya sama Abuya, rupa Abuya nampak jelas, namanya nampak jelas, afalnya nampak jelas, zatnya nampak jelas. Tapi orang ini nggak tahu mana yang Abuya, tapi ngomong dengan, berarti waktu orang itu ngomong dengan Abuya saat itu, keberadaan Abuya itu zahir atau gaib? Itulah tapi melihat wajah-wajah kayak gini masih lama kayaknya jadi wali. Wajah-wajah nggak meyakinkan ini kayak gini. Nah ini mesti ikut kajian tasawuf lanjut ini, tambah lagi, ulang lagi. Jangan sampai santri Arafah ini udah paham, tapi motelin kelapa di sana, nyangkut lagi nanti. Dah itulah Bapak Ibu. Jadi zahir gaib itu bukan tidak kelihatan, tidak tahu kita, itulah menentukan antara zahir dan gaib. Dan di atas dari itu adalah kesadaran. Makanya dari Anas bin Malik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5 menit lagi, tenang aja, kan ceramah pengantar. Polisi yang di belakang belum ini. Tapi kalau polisi belakang ngasih tulisan berhenti Pak Ustadz, kita coret namanya itu. Man kanatul akhirati hammahu, siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan,
Coba ikuti sama-sama. Ja'alallahu lahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan menjadikan hatinya yang lapang, hati yang kaya. Kenapa kita itu tidak kenal Allah, sulit mengenal Allah? Karena kita sempit hati. Kenapa kita mudah tersinggung? Kenapa kita mudah marah? Karena sempit hati. Contoh, ada gelas isi air mineral, dimasukkan setengah sendok kopi, kira-kira langsung berubah apa enggak? Warnanya jadi apa? Kenapa jadi hitam? Karena dimasukkan. Kenapa cepat berubah? Karena wadahnya sempit. 10 ton kopi ditumpahin, tapi kemerak ya, kemerak. Numpahin 10 ton kopi, kemerak, tapi kira-kira laut Merak itu berubah enggak? Kenapa enggak berubah? Karena luas. Kenapa kita mudah tersinggung, cepat marah? Karena hati kita sempit. Karena itu lapang-lapangkan hati, syaratnya adalah jadikan Allah di atas segala-galanya. Dan ketika ada selain Allah di hati, itulah yang menyulitkan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Sekian, inilah ceramah ke-1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Jazakumullah khairan katsiran. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha hurmatun bi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak-bapak, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus manajer apa baik dari pusat maupun dari daerah yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati Bapak pengurus mahal dan Bapak para pimpinan suku, Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi sudah banyak materi yang disampaikan oleh Bapak. Tinggal kita memahami baik dari tingkat tingginya maupun di tingkat bawahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah harapan kita semua. Jadi anak-anak kita bukan hanya tampil di bidang fikir, tetapi juga tampil di bidang zikir.
yang anak kita diharapkan menjawab amanah para sahabat. Amalkan, amankan, lestarikan. Dalam rangka melestarikan TKR inilah Pondok Sedang Arafah dibuka untuk itu. Di semua anak-anak kita yang mondok di Arafah, selain mereka diberi pengetahuan umum, juga pengetahuan pondok, ya nahwu sorofnya, bahasa Arabnya, juga dibekali dengan ilmu zikir. Makanya begitu mereka sudah masuk ke Pondok Arafah, langsung diajarkan zikir, talqin zikir. Nah, diharapkan mereka-mereka lah nanti sebagai anak-anak yang melestarikan. Sebab bagaimanapun ya kita yang tua-tua ini akan turun panggung. Nah, ketika kita turun panggung ada pemain-pemain baru. Jangan sampai nanti pemain yang sekarang turun tidak ada pemain baru, kosong panggungnya. Lampung ini Bapak Ibu dari dulu kan ahli tasawuf. Ya, kita mengenal banyak orang tua kita yang ahli tasawuf, ada Serutin Sakti, ada apa namanya Syekh Bahamuddin dari Liwa, ada Haji Muhammad Sufi Pulau Pisang, ada Haji Muhammad Tahir Iwai Solo, dan banyak lagi. Yang terkenal juga ada Makhluk Sakti, ada Pahit Lidah, Sifat Tampak. Semua mereka ahli tasawuf semua. Cuman karena tidak dibarengi dengan pendidikan formal, ya anak-anak yang muda-muda ini tidak ikut belajar, ya murid-muridnya yang sudah tua-tua semua, gurunya berpulang ke rahmatullah, tidak ada yang meneruskan, akhirnya terputus. Ada orang Lampung yang dulu belajar sama Syekh Ahmad Khatib yang satu leting dengan Syekh Tolha, namanya Syekh Ahmad Lampung. Nah, tapi terus terang sampai sekarang saya belum tahu pusara beliau di mana. Tapi terkenal beliau di kawan-kawannya Syekh Lampung, Syekh Ahmad Lampung. Nah, jadi itu artinya dari dulu di Lampung ini sudah gudangnya tasawuf. Cuman kita generasi muda kurang memperhatikan, akhirnya terputus. Oleh karena itu kita sekarang ini membangkitkan batang terendam. Ya, insya Allah anak-anak kita yang mengaji di Pondok Arafah ini kelak akan meneruskan amaliyah tasawuf, tarekat, dan insya Allah semua mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu, kalau tadi Ananda Irfan menjelaskan tentang fikih dan tauhid, saya kira itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena itulah amaliyah yang pokok. So, dalam Islam itu kita mengenal ada dua, ada yang disebut usuliyah, ada yang disebut dengan furu'iyah. Usuliyah itu akidah tauhid, sedangkan furu'iyah itu ilmu syariat. Jadi antara syariat dan hakikat itu harus sejalan. Tidak bisa kita ambil salah satu buang yang lain. Makanya peristiwa Isra Mi'raj yang tadi disinggung oleh Ananda Iji, ya juga memberi isyarat ke sana, ya. Yang mungkin sudah sering kita dengar perjalanan Isra Mi'raj itu mulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini perjalanan syariat, perjalanan yang terakhir, nyata. Ya. Kemudian naik ke langit yang lahir, itu perjalanan yang lahir batin. Jadi perjalanan yang terakhir syariat, perjalanan lahir batin hakikat.
Tanpa menempuh dua jalan itu tidak ketemu Allah. Sudah tuh. Yang kedua, memperhatikan perjalanan Isra Mi'raj sendiri seperti yang Anda kemukakan tadi, itu merupakan pola untuk kembalinya seorang hamba kepada Allah. Jika ingin ketemu Allah, ya, contohlah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu bisa dilihat dari sudut kajian syariat, dari kajian tarekat, dan dari kajian hakikat ma'rifat. Kalau dari kajian syariatnya, ya jelas Rasul itu berangkatnya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit. Ya, apa benar naik ke langit? Ada bukti. Ya, sampai sekarang ada batu Sakhra yang ada di depan Masjid Aqsa yang pijakan Nabi ketika akan naik ke langit. Batu itu ngikut, diketahui sama Jibril, akhirnya ditegur, nggak boleh ngikut, kamu berhenti aja di sini, turun ke bawah. Batu itu nggak mau turun ke bawah, akhirnya tergantung-gantung sampai sekarang, tergantung tabel tali. Itu salah satu bukti bahwa betul-betul artinya perjalanan Isra Mi'raj itu dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad. Itu secara syariatnya. Secara tarekatnya apa? Nabi itu ya selalu didampingi oleh Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu sebagai pembimbing. Artinya kita dalam bertarekat mesti kita ada pembimbing, ada guru pembimbing, atau disebut dengan guru mursyid. Sebelum berangkat, Nabi dibelah dadanya dulu, ya, dibersihkan. Zahir dan batinnya dada itu lambang zahir, hati itu, jantung itu lambang hati. Jadi artinya bersih zahir dan batin. Nah, belah dada dalam kajian tarekat apa? Talqin dzikir. Jadi setelah kita ketemu guru, talqin dzikir. Nah, setelah dibelah dadanya, Nabi didatangkan burak kendaraan. Burak kendaraan waktu perjalanan Isra dan Mi'raj. Sama setelah talqin dzikir, kita juga dikasih kendaraan. Dzikir jahar la ilaha illallah. Nah, ini jadi kendaraan. Di mana burak itu banyak hiasannya. Ya, burak itu kalau dia naik bukit, kaki depan memendek, belakang memanjang. Kalau dia turun bukit, depannya memanjang, belakang memendek. Bukankah hidup kita ini juga turun naik bukit? Ya, ketika naik, misalnya uang nggak punya, kontrakan habis, SPP anak nunggak, kemudian listrik belum bayar. Masya Allah, istrimu melahirkan, datang mertua dari kampung minta keriting pulang. Ada pernah naik, lagi naik kan? Ya. Kalau tidak dengan zikir bisa oleng. Ya. Turun kan enak, uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, itu kan lagi turun. Tapi kalau tidak dengan zikir bisa oleh juga. Ala bizikrillah tasma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir membuat hati menjadi tenang. Nah, jadi kalau mencari ketenangan yang hakiki itu zikir. Ada orang cari ketenangan ke pantai, ya tenang waktu di pantai, tapi waktu pulang pusing lagi. Ada jamaah juga datang ke Arafah, enak ya Bu ya di sini, katanya tenang. Oh ya, tenang, utang lupa. Tapi nanti pulang nanti ingat lagi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu kurang. Jadi lihat dari sudut kajian tarekat
itu adalah talqin zikir, kurangnya zikir la ilaha illallah. Nah, kalau kita lihat dari sudut kajian hakikat, ya ini agak ke dalam, ya. Berangkat, siapa yang berangkat? Muhammad yang berangkat. Kemana? Menghadap Allah. Ya, menghadap Allah. Berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram, dekat Ka'bah, nah, menuju Masjid Aqsa. Jadi Masjidil Haram tempat sujud, Masjidil Haram yang diharamkan. Dekat Ka'bah, berangkatnya dari dekat Ka'bah. Baitullah, mana Baitullah di hati kita? Ini Baitullah, qalbul mu'minin Baitullah. Berangkatnya dari situ, dari hati, dari niat Baitullah. Masjidil Haram secara hakikatnya apa? Tempat sujud yang diharamkan, ngaku-ngaku, ya, diharamkan, ngaku kita yang pintar, ngaku kita yang hebat, ngaku kita yang berilmu. Mulailah dari hati kita menuju Masjid Aqsa. Mana Masjid Aqsa? Tempat yang jauh. Dari hati bawa ke pikiran. Bapak tadi mau datang ke Arafah, niatnya, hatinya mau berangkat. Nah, tentu berpikir dulu, ya, dengan apa kita berangkat? Pakai mobil, apa pakai motor, apa pakai angkot? Nah, kan berpikir dulu. Ya, dari hati, kemudian kita olah dari pikiran, dari haram ke aqsa. Pakai burak, pakai kendaraan. Kata Nabi, burak itu mukanya kayak orang, badannya seperti binatang. Wajhuhu kawajhin nas, mukanya seperti orang, badannya binatang. Itu kiasan. Ada pakai kendaraan. Mana kendaraan? Ya tubuh kita inilah kendaraannya. Ini tubuh kita ini kendaraan. Bawa ini sujud kepada Allah. Jangan hanya niatnya tapi tidak dilaksanakan. Banyak kan bentuknya kayak orang tapi isinya hewan, binatang. Nauzubillah. Jadi ya, yang wajhu kawajhin nas bentuknya kayak orang, ya badannya binatang, maksudnya apa? Manusia yang perilakunya seperti hewan. Dibawa sujud menghadap kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah sampai di Aqsa, tak sampai pada pikiran kita mau berangkat. Lalu kemudian naik ke langit. Nah, jangan dipahami Allah itu jauh di sana. Ya, di langit, di angkasa luar sana, kejauhan, Pak. Nanti bertentangan dengan banyak ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tak lihat? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Jadi dekat Allah itu dengan kita. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj pergi ke langit sana, kejauhan. Bapak Ibu, bukankah sudah sering saya sampaikan ada dalam hadis qudsi, banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha satran. Saya bangun sebuah istana di tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur, langit pertama. As-Sudur. Dalam sudur ada qalab, langit kedua. Dalam qalab ada fuad, ketiga. Dalam fuad ada saqa, keempat. Dalam saqa ada luban, kelima. Dalam luban ada sir, keenam. Dalam sir, ketujuh.
dalam sir ada nur lapis ke-8 Sidratil Muntaha. Nah, di atas itu ada aku, kata Allah, la ilaha illa ana, yang tak ada Tuhan selain aku. Nah, coba telusuri langit yang 7 ini sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Mulai dari sudur, Fuad, Saqaf, Ruba, Sir, ini langit ke-7. Masuk ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Kesadaran yang tinggi. Kalau sudah kesadaran yang tinggi, kita ya kepada Allah, maka kita mulai dengan Allah. Ya. Anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Akulah Allah yang tak ada Tuhan selain aku. Nah, ketemu di situ. Jadi ketemu Allah itu jangan dibayangkan kayak kita ketemu teman kita. Ya, ketemu paham ma'rifat dengan nur ma'rifat dengan nur iman. Makanya seperti kata Nana Irfan tadi, ya, gaibnya Allah itu karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu dia zahir. Ya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi zahirnya bukan zahir dalam pandangan mata, zahir dalam pandangan ilmu, tahu. Ini apa namanya? HP. Ada orang nelpon, ya. Misalnya Pak Gus Hendro nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Lalu ada yang nanya, siapa Buya? Gus Hendro. Nah, ini sudah berubah, ini bukan HP lagi. Ini Gus Hendro. Bagi saya zahir Gus Hendro itu di depan saya. Tapi bagi yang nggak melihat, zahir. Yang dilanya cuma HP. Gitu. Nah, jadi berubah wujud. Saya paham betul suaranya, saya paham betul bentuk wajahnya, face-nya tahu, orangnya gemuk, tampan, hitam manis. Ini pokoknya gagah lah. Jadi bayangan saya sudah tahu. Jadi ini bukan HP lagi saya ngobrol ini. Saya ngobrolnya sama Gus Hendro. Nah, jadi bagi saya Gus Hendro itu tidak baik lagi, sudah zahir, buktinya saya bisa ngomong. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya perlu kita mengkaji, ya, mengkaji tentang ketuhanan. Maka sering saya sampaikan, kewajiban pertama kita anak manusia ini sebenarnya mengenal Allah itu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis yaqon. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nanti dulu ibadah itu sebenarnya mengenal dulu. Maka ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Jadi ya'buduni artinya ya'rifuni, mengenal aku. Itu sejalan dengan hadis kursi. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an a'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Saya suka untuk dikenali, saya kepingin dikenali. Maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Makanya saya bilang tujuan utama kita haji di dunia ini untuk mengenal Allah. Jadi kalau itu belum tercapai, berarti misi kita belum terlaksana. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi artinya kita mengenal Allah. Nah, setelah kita kenal, lalu
kemudian kita laksanakan ibadah. Insya Allah akan lebih tekun ibadahnya kalau sudah kenal dulu. Banyak kita ini ya tidak menekuni ibadah, kenapa? Karena belum begitu mengenal Tuhannya. Oleh karena itulah maka diperlukan pengenalan dulu. Di Arafah kita menggunakan dua metode. Ada metode amalia dengan zikir, ada metode ilmiah dengan kajian. Jadi dua itu mesti sejalan. Ya, beramal dan berilmu. Beramal tanpa ilmu juga akan ditolak. Berilmu tidak diamalkan tanpa menghasilkan buah. Jadi beramal dengan ilmu, berilmu dan diamalkan. Ya. Makanya Bapak Ibu dua-duanya nggak bisa ditinggalkan. Rajin beramal kita, tapi kalau nggak ada ilmunya, khawatirnya ditolak. Berilmu tapi tidak diamalkan juga tidak akan mendatangkan buah. Ya, al-ilmu bila amal kasajar bila zaman. Ilmu yang tak diamalkan tahu banyak pohon yang tak berbuah. Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam amalia? Pertama zikir. Ini yang harus kita intensifkan zikirnya. Alhamdulillah ya kita sudah biasa melaksanakan itu. Kenapa kita harus membiasakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah? Pertama karena memang disuruh oleh Rasul. Ya. Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan rekayasa ulama. Jadi kalau percaya kepada Nabi, itulah salah satu anjuran beliau, ajaran beliau, perbanyak zikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Untuk apa? Karena matanas bima yang isyubi, manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lisan kita ini sudah terbiasa menyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, jadi maka disebutlah la ilaha illallah miftahul jannah, kunci pembuka surga. Nah, untuk bisa kita menyebut kalimat la ilaha illallah pada akhir hayat, maka biasakan terlebih dahulu. Tapi ada saatnya Bapak Ibu ya. Ada saatnya lidah sudah terkunci. Dan bisa ngomong lagi. Bahkan maaf, mungkin ada di antara hamba Allah jauh hari belum meninggal, lidah sudah nggak bisa ngomong. Nah, kalau yang satu ini sudah terkunci, ini alat sudah nggak bisa digunakan. Mulut sudah nggak bisa ngomong lagi. Ya. Nah, lalu yang bisa kita gunakan hati. Nah, maka dilatihlah hati ini dengan zikir hati. Zikir dengan hati. Wadhkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu pakai hati. Ingat Allah dengan hati. Nah, maka kita latihlah hati kita ini dengan berzikir kepada Allah. Ya, karena pada saatnya lidah sudah nggak bisa dipakai, ya hatilah yang bisa dipakai. Nah, kalau hati ini semasa sehat kita nggak pernah dilatih, gimana cara berzikirnya? Khawatir lidah yang satu sudah nggak bisa dipakai, hati juga tak terlatih. Nah, tenggelam di perjalanan. Maka perlu kita isi hati kita itu dengan zikir kepada Allah. Tadarruan wa khifatan, jadi mengingat Allah bin nafsik atau ya dengan hati. Ya. Tadarru wa khifah.
Apa tadaruk? Tadaruk itu rendah, tipak ringan. Ya, turun, naik. Apa itu turun naik? Napas. Napas turun naik, maka disebutlah zikir ampas, zikir ampusia. Jadi 3 kendaraan yang perlu disiapkan Bapak Ibu. Ya, menghadapi pintu kematian itu 3 kendaraan harus disiapkan. Kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Kendaraan darat zikir syariat la ilaha illallah. Ibarat kendaraan darat. Ada saatnya masuk ke laut, pakai kendaraan laut. Hati itu lautan tanpa tepi. Jadi yang disebut lautan tanpa tepi ya hati kita itu. Pakai kendaraan apa? Zikir khafi, zikir sir, zikir dalam hati. Tapi ada saatnya ya kita perlu menggunakan pesawat. Ibarat berkata orang pada masa sudah gempa, angin ribut pun sudah datang, pesawat diluncurkan. Pada masa sudah gempa, 2 jari di bawah pusat sudah mulai bergerak. Itu ibarat pada masa. Angin ribut sudah datang, napas sudah mulai terengah-engah. Nah, kalau sudah datang tanda seperti itu, siap-siap. Pesawat mulai ditumpangkan. Zikir apa? Zikir ampusia. Turun naiknya nafas. Nah, kalau itu juga nggak tahu kita gimana pakai kendaraan apa. Nah, maka saya sering sampaikan Bapak Ibu, 3 zikir ini kita biasa. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir hati dengan ismuzat, dan zikir ampas, zikir ampusia. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Itu kendaraannya. Lalu ada bekal yang perlu kita persiapkan. Kalau kendaraan sudah jelas ada 3 itu tadi. Tapi apa bekal yang harus kita bawa? Pemahaman. Ada istilah ketika dia tiada tapi ada, bagaimana kita bersikap. Dia tiada lagi di dalam tubuh, tetapi dia ada di samping. Sebab roh keluar itu nggak langsung pergi, Pak, ada di samping. Ya. Bahkan kita menyaksikan, dimandikan, menyaksikan dikafani, menyaksikan disolatkan, menyaksikan dikuburkan. Dia tiada tapi ada. Tiada di dalam tubuh tetapi ada di dekat. Nah, ketika seperti itu bagaimana kita bersikap? Ya, itulah gunanya kaji. Duduk di kajian. Ya. Mulai dari kita mau berangkat, sudah mulai duduk di kajian. Siapa yang berangkat? Jangan pernah mau berangkat kalau bukan yang menanam, dia yang mencabut. Allah yang menanam, Allah juga yang mencabut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi bagaimana kita akan duduk di kajian kalau kita tidak pernah mengaji? Ya, duduk di kajian itu artinya duduk di tauhid. Ya, makanya angan-angan yang kita tanam sebelum kematian itu akan terbawa-bawa. Maka angan-angan yang harus kita tanam, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Jadi tidak nuju-nuju yang lain. Bukan ke sorga, bukan ke bidadari, bukan. Menuju Allah. Nah, kalau angan-angan ini yang kita tanam dari sekarang, saya ingin menuju Allah. Apapun godaan yang datang, pasti kita akan hiraukan. Sini Pak, kami antarkan Bapak, kamilah bidadari yang Bapak cari. Enggak, saya enggak butuh bidadari. Yang saya butuhkan Allah. Sini Pak, Bapak cari surga, adalah surga yang Bapak idam-idamkan. Enggak, saya enggak mau itu. Sebab jangan-jangan itu jebakan Bapak Ibu. Jangan mudah terprovokasi kita. Ilahi anta maksud. Sebab alam yang akan kita lewati itu
ya dikatakan terjal, sangat terjal. Ya, ada 4 alam yang akan kita lewati. Ada alam ruhiyah namanya, alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. Mana alam ruhiyah, mana alam siriyah, mana alam nuriyah, mana yang alam uluhiyah. Alam tempat kita berakhir di alam uluhiyah. Di mana itu? Justru di diri kita ini semua. 4 alam itu ada di diri kita semua. Nah, itu makanya perlu kita mengkaji itu untuk persiapan. Kalau kita tidak melakukan persiapan, toh mati itu akan datang juga kan. Kalau kita nggak ada persiapan, khawatir tenggelam di perjalanan. Tidak ada artinya pejabat yang di jabatan yang tinggi, harta yang banyak, kalau pada akhirnya su'ul khatimah. Tidak ada artinya. Ya. Jadi orang yang sukses hidupnya ketika dia meninggal husnul khatimah. Ya, syukur-syukur di dunia hartanya banyak, syukur-syukur di dunia jadi pemimpin, jabatan tinggi, jadi amal atau ladang dia dalam ibadah. Meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Jadi amalnya banyak, dia bisa beramal dengan hartanya, dia bisa beramal dengan jabatannya, dia bisa beramal dengan ilmunya, pada akhirnya husnul khatimah itu lebih bagus ya. Tapi kalau tidak, uang banyak, jabatan tinggi, tapi kalau su'ul khatimah, gagal dalam perjalanan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebab tujuan kita pada akhirnya kembali kepada Allah. Oleh karena itulah maka ya sisa-sisa umur kita yang masih ada kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, tidak ada jarak yang jauh kalau di hati. Tidak ada ongkos yang mahal kalau kita perlukan. Kita tinggalkan uang yang banyak, tapi kalau persiapan kita tidak matang, akhirnya kita sendiri yang gagal. Nauzubillah. Oleh karena itulah maka mulai tahun ini kita berusaha semampunya kita ya untuk mengadakan dialog di dialog selama 40 hari. 10 hari sebelum Ramadan, itu 30 hari dalam Ramadan. Dialog. Betul-betul kita menggunakan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita intensifkan dalam dialog itu zikir. Intensifkan zikirnya. Ya, mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan untuk melaksanakannya. Alhamdulillah itu sudah jelas, ada 6 kamar yang sudah siap. Kita bikin ada 12 kamar. Artinya informasinya ada dari Malaysia ke sini, ya. Suami istri dari Labuan Malaysia. Jadi alhamdulillah di jamaah kita di sini juga. Ini baru tahun pertama. Nah, doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah ke depan itu akan lebih banyak yang melaksanakan dialog. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya tekankan sekali lagi masalah zikir, ya, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ada satu perbedaan pelaksanaan zikir ya di Suryalaya dengan zikir yang umum. Kalau di Suryalaya apa menekankan betul zikir yang tartil ya, dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kalimat sempurna. Jadi jangan kalimat yang tidak sempurna, laklok laklok laklok, itu bukan zikir Suryalaya. Zikir yang diajarkan Abah kepada kita dengan kalimat yang sempurna, tartil ya. Jadi jangan terburu-buru. Mungkin ada di umum itu yang zikir yang kuat-kuat, yang terburu-buru, ya silakan saja.
Tapi kita tahtil itu yang diajarkan pengusaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia jangan bikinnya la loh itu nggak sempurna lagi. Apalagi il. Jadi jangan menjadi fitnah. Jadi itu Bapak Ibu yang terhormati, mudah-mudahan kita dari Allah kekuatan untuk dapat mengamalkan zikir ini, dan insya Allah kita semua mendapat keselamatan dunia akhirat. Karena waktu sangat terbatas dan masih banyak yang akan disampaikan oleh pengurus, saya cukupkan demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'alan nabiyil hasyim Muhammad wa ala wa sallim taslima. Allahumma sholli 'alan nabiyil hasyim Muhammad wa ala wa sallim taslima. Allahumma sholli 'alan nabiyil hasyim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.